Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, manusia dalam perjalanan hidupnya harus melewati 5 alam. Alam yang pertama disebut dengan alam arwah. Disinilah ruh berada sebelum ditiupkan ketemu dengan jasadnya. Di alam arwah inilah calon-calon manusia yang saat itu ruh belum dibingkai, belum dibungkus oleh badan, menandatangani MOU, second kontrak dengan sang penciptanya. Di sini ada akad ketika Allah bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semuanya menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Inilah yang menjadi awal manusia second kontrak dengan sang penciptanya, yaitu ketika berada di alam arwah ini. Setelah itu bergeser ke alam yang kedua. Alam yang kedua disebut dengan alam arham atau alam rahim. Roh bertemu dengan badannya, roh bertemu dengan kendaraannya. Ketika badan itu telah siap, ketika tubuh itu telah sempurna, yang menurut informasi hadis di saat usia kandungan 4 bulan akhir. Lalu roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tubuh itu. Setelah masa kehamilan kurang lebih 9 bulan, maka manusia bergeser ke alam yang ketiga, yang disebut dengan alam syahadah, alam dunia, yaitu yang sekarang kita tempati beraktivitas ini. Alam arwah sudah kita lewati, alam arham sudah kita lewati, dan sekarang kita berada di alam yang ketiga, disebut dengan alam dunia, yang sekarang menjadi fakta realita yang di dalamnya kita beraktivitas. Masih ada 2 alam yang menanti kita. Yang pertama adalah alam barzakh atau alam kubur, dan yang kedua, alam yang terakhir adalah alam akhirat. Jadi ada 5 alam. Alam arwah, alam arham, rahim, alam syahadah, alam dunia, alam kubur atau alam barzakh, dan alam akhirat. Berarti semua kita saat ini berada di pertengahan jalan. 2 alam telah kita lewati. 2 alam sementara menanti kita. Orang tua kita, kakek nenek kita yang telah tiada, dia sudah melewati separuh alam. Dan tempat ujian manusia adalah di alam syahadah ini, di alam dunia ini. Inilah tempat manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kita, siapa yang terbaik amalannya. Oleh karena itu, senyampang kita hidup di dunia, mari kita jadikan seluruh aktivitas kita, profesi apapun yang kita geluti, adalah amal soleh terbaik. Baik sebagai polisi, sebagai politisi, sebagai ekonom, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mubalik, apapun profesi kita. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah dalam menjalaninya,
dan itu menjadi amal soleh terbaik untuk kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian di dalam hidup ini hanya diberikan kepada dua komunitas makhluk hidup, yaitu jin dan manusia. Itulah sebabnya makhluk yang diperintah untuk beribadah kepada Allah adalah dua makhluk ini, yaitu komunitas bangsa jin dan komunitas bangsa manusia. Setelah kita berhenti di dunia ini, maka ruh akan berpisah kembali dengan badannya. Badannya dikembalikan ke asalnya, yaitu ke dalam tanah, dan ruhnya berada di alam barzakh. Kembali ruh tidak terbingkai oleh tubuh sebagaimana di alam pertama, yaitu alam arwah. Dan nanti di akhirat, ruh itu akan dibungkus kembali dengan badan untuk masuk surga atau masuk neraka, untuk merasakan nikmat dan merasakan siksa. Dan kita berharap kita mendapatkan nikmat sebagai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempatnya adalah akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Maka sebuah kebodohan kalau kehidupan akhirat kita pertaruhkan dengan kehidupan dunia yang tidak seberapa ini. Mari berfastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan agar seluruh amal kita menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir hidup kita mendapatkan kado terindah berupa husnul khotimah. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.